Amar Zoni akhirnya diizinkan hadir langsung di persidangan. Setelah melewati beberapa persidangan yang hanya menghadirkan Amar Zoni secara daring dari Lapas Nusa Kambangan, kejutan besar akhirnya terjadi. Jaksa penuntut umum kini menyatakan bahwa Amar dan rekan-rekannya telah diizinkan hadir secara fisik di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perubahan ini bukan hal kecil. Keputusan itu muncul setelah perdebatan panjang antara jaksa dan kuasa hukum terdakwa. Sebelumnya, semua pihak dibuat bertanya-tanya, mengapa Amar hanya diperlihatkan lewat layar monitor, padahal kasus ini sudah menyita perhatian nasional. Kini, dengan kehadiran langsungnya, pertanyaan lebih besar muncul, ada apa di balik keputusan ini? Dan apakah Amar akan menggunakan momen ini untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar membela diri? Tekanan pengacara untuk hadirkan Amar secara tatap muka. Kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias, sejak awal menuntut agar kliennya dapat memberikan keterangan langsung di depan hakim dan publik. Bagi tim kuasa hukum, kehadiran fisik klien bukan sekadar prosedur, tapi bagian penting dari strategi pembelaan. Dalam beberapa kesempatan, mereka bahkan menyebut bahwa Amar ingin berbicara blak-blakan soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam rutan. Mereka menilai ada urgensi yang tidak bisa disampaikan lewat sidang online. Persidangan daring dinilai membatasi transparansi, serta membuka peluang adanya manipulasi komunikasi. Maka, ketika keputusan untuk menghadirkan Amar secara langsung akhirnya diambil, pihak pengacara langsung menyambutnya sebagai angin segar untuk membuka cerita sebenarnya, yang selama ini hanya jadi bisik-bisik di luar sidang. Pengakuan Amar yang siap gegerkan ruang sidang. John Mathias tak hanya bicara soal kehadiran kliennya, tapi juga mengungkap hal yang jauh lebih mengguncang. Ia menyebut bahwa Amar Zoni memiliki niat untuk membongkar praktik gelap yang terjadi di balik jeruji besi. Menurut sang pengacara, Amar pernah berjanji untuk mengungkap peredaran narkotika yang terjadi di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat, sebuah tempat yang seharusnya steril dari barang haram itu. Tak berhenti sampai di situ, Amar juga diduga akan bicara tentang birokrasi yang memungkinkan barang tersebut bisa masuk dan menyebar di antara para tahanan. Pengakuan ini, jika benar-benar diungkap, bisa jadi bom waktu yang mengancam reputasi sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam sistem pemasyarakatan. Mengapa Salemba jadi sorotan baru dalam dugaan jaringan gelap? Rutan Salemba bukan nama baru dalam dunia pemasyarakatan Indonesia, tapi ketika nama ini disebut dalam konteks peredaran narkoba oleh seorang artis ternama seperti Amar Zoni, sorotan publik pun berubah drastis. Pertanyaannya kini bukan hanya soal siapa pemakainya, tapi siapa pemasoknya. Bagaimana mungkin barang terlarang bisa menyusup ke dalam lingkungan yang dijaga ketat? Spekulasi muncul soal adanya jalur belakang, jaringan yang melibatkan bukan hanya sesama tahanan, tapi mungkin juga oknum dari luar, atau bahkan dari dalam. Jika pengakuan Amar membuka fakta-fakta baru soal ini, bukan tidak mungkin akan menyeret nama-nama besar ke meja hukum. Siapa yang disebut? Apakah Amar punya bukti? Pernyataan John Mathias bahwa Amar akan menyebut siapa yang memasukkan barang ke dalam lapas, membuat ruang sidang mendadak menjadi panggung yang dinanti publik. Apakah Amar hanya bicara tanpa bukti? Atau justru ia menyimpan catatan, nama, bahkan barang bukti pendukung? Publik kini bertanya-tanya, apakah pengakuannya itu akan melibatkan pihak internal, sesama tahanan, atau bahkan sosok yang selama ini tak terduga? Jika Amar benar-benar membawa data atau kronologi masuknya narkoba, pengadilan bisa berubah arah dari sekedar sidang pidana pribadi menjadi pengungkapan sistemik. Ini membuat kehadiran Amar lebih dari sekedar formalitas. Ia mungkin satu-satunya saksi kunci dalam sebuah cerita yang jauh lebih besar. Diamnya pihak lapas picu kecurigaan baru. Hingga berita ini mencuat, belum ada pernyataan resmi dari pihak Lapas Salemba terkait tudingan yang muncul dari pihak kuasa hukum Amar Zoni. Diamnya pihak lapas justru menambah tanda tanya. Biasanya, jika tuduhan seperti ini muncul, klarifikasi segera diberikan untuk menjaga kredibilitas. Tapi kali ini, suasana justru hening. Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi. Bagi sebagian pengamat hukum, diamnya otoritas bisa berarti dua hal. Mereka belum siap menjawab, atau memang ada hal yang perlu diperiksa lebih jauh. Dalam dunia hukum, ketenangan seperti ini justru seringkali jadi pertanda bahwa badai besar tengah disiapkan di balik layar. Jadwal sidang 18 Desember jadi titik balik. Tanggal 18 Desember 2025 diprediksi akan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan hukum Amar Zoni.
Untuk pertama kalinya, ia akan tampil langsung di depan hakim, jaksa, dan publik dalam kondisi bebas bicara tanpa batasan digital. Dalam skenario terbaik, Amar akan menyampaikan pembelaan sekaligus pengakuan tentang sistem yang selama ini disembunyikan. Dalam skenario terburuk, ia bisa dibungkam atau dikonfrontasi balik. Semua kemungkinan masih terbuka. Tapi satu yang pasti, sorotan kamera dan publik akan tertuju pada ruangan sidang itu. Apakah Amar akan memanfaatkan momen ini untuk membersihkan namanya, atau justru menyeret nama lain ke jurang yang lebih dalam? Risiko nyawa dan tekanan psikologis. Membongkar sistem di dalam lapas bukan perkara kecil. Beberapa mantan narapidana yang mencoba bersuara soal peredaran narkoba di penjara diketahui mengalami tekanan luar biasa, baik secara fisik maupun mental. Ancaman terhadap keselamatan, intimidasi dari sesama tahanan, bahkan tekanan dari pihak luar bisa jadi konsekuensi serius. Bagi Amar, yang masih berada dalam pengawasan ketat, risiko itu nyata. Maka pertanyaannya, apakah langkah ini diambil murni karena keinginan memperbaiki sistem, atau karena strategi hukum untuk meringankan vonis? Apapun motivasinya, keberanian seperti ini akan menempatkannya di posisi berbahaya, dan tidak semua tahanan bisa bertahan dalam tekanan sebesar itu. Publik menanti, media mengintai. Dengan meningkatnya perhatian publik dan liputan media terhadap kasus ini, persidangan Amar Zoni tak lagi sebatas proses hukum, tapi juga menjadi ajang perburuan informasi. Banyak media bersiap hadir di pengadilan. Tagar dan sorotan netizen terus memanas. Ada harapan agar Amar benar-benar bisa membuka mata publik tentang apa yang terjadi di dalam sistem pemasyarakatan kita. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa semua ini hanya jadi drama singkat untuk mengalihkan isu. Yang pasti, publik kini menanti bukan hanya kesaksian Amar, tapi juga sikap dari instansi-instansi terkait yang namanya mungkin ikut tersarat. Dari selebriti jadi saksi sistem, Amar Zoni memulai kariernya di dunia hiburan, namun kini namanya justru menjadi pusat perhatian karena keterlibatannya dalam kasus berat. Tapi ironisnya, di tengah kasus ini, ia justru berpeluang menjadi saksi atas rusaknya sistem yang seharusnya menegakkan keadilan. Jika benar Amar membuka fakta-fakta baru di sidang mendatang, publik harus bersiap menyaksikan perubahan arah perkara. Tidak menutup kemungkinan, kasus pribadi Amar akan menjadi titik awal dari investigasi yang lebih luas, bukan hanya soal narkoba, tapi juga soal sistem penegakan hukum yang selama ini dianggap tak tersentuh. Apakah ini misi bersih-bersih, atau justru langkah nekat seorang terdakwa?